Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Filipus Neri lahir di kota Florence pada tahun 1515 sebagai putra seorang notaris sederhana. Ia melewati masa mudanya yang berbahagia dan mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam sastra Latin. Ketika berumur 22 tahun, ia bermaksud untuk berlayar ke India, namun Allah menghendaki jalan lain untuknya. Filipus akhirnya menetap di Roma dan hidup di antara para gelandangan, penganggur, dan orang-orang muda. Ia juga membentuk perkumpulan orang-orang muda yang bernaung di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini pun terus berkembang meluas ke seluruh kota Roma. Filipus pun terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Dari kehidupannya, Filipus bukanlah seorang teolog atau pemulih keadaan masyarakat. Namun ia banyak membagikan mujizat dalam kehidupannya. Filipus dapat membaca suasana batin orang, meramalkan masa depan seseorang, dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit hanya dengan menyentuh orang tersebut. Walaupun begitu, Filipus adalah pribadi yang riang gembira, jujur, ramah kepada setiap orang, serta selalu memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia disukai banyak orang. Filipus meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 1595 dalam usia 80 tahun. Ia dihormati gereja sebagai Rasul Kota Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 10 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata, "Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah," berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah yang berani menyerahkan segalanya demi Kristus akan menerima balasan berlimpah. Hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang yang memberikan hidupnya bagi Kristus. Kedua bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang upah dan ganjaran yang didapat jika orang berani mengikuti Yesus. Menanggapi komentar Petrus, muridnya, Yesus menegaskan bahwa semua yang meninggalkan segalanya demi Kristus akan mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda. Pengembalian, pembalasan, dan anugerah yang berlipat ganda itu bukan hanya didapat di dunia ini, tetapi juga berkaitan dengan anugerah hidup yang kekal
pada akhir zaman. Namun, ia mengingatkan bahwa banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Dalam menerima pembalasan, pengembalian, dan anugerah yang berlipat ganda itu tergantung dari kesungguhan, keseriusan, dan stabilitas komitmen mereka untuk meninggalkan segala-galanya demi Kristus tersebut. Mereka yang sungguh-sungguh serius, seperti para kudus, mereka akan menjadi yang pertama. Saudara terkasih, kepada para pendengarnya, Rasul Petrus menjelaskan bahwa teladan pengorbanan diri demi nama Tuhan ini sudah terlihat dalam diri para nabi dalam sejarah. Ia menjelaskan bahwa para nabi dalam sejarah telah meneliti dan bernubuat tentang karunia-karunia yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Kristus. Para nabi ini juga tekun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dikehendaki oleh Roh kebenaran. Mereka juga mewartakan tentang penderitaan Kristus hingga saat kemuliaan yang akan dialaminya. Bahkan, para nabi ini menunjukkan teladan meninggalkan diri mereka sendiri dan mewartakan Injil kabar gembira kepada semua orang. Ia lalu menasehati mereka agar jaga pikiran dan akal budi, selalu waspada, dan meletakkan pengharapan atas kasih karunia yang diberikan, selalu taat pada yang benar dan baik, jangan mengikuti hawa nafsu, dan selalu hidup kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedua bacaan ini langsung jelas menantang kita. Apakah kita sungguh-sungguh melepaskan hal-hal yang tidak penting dan tidak benar demi Kristus? Apakah kita percaya dan sungguh yakin akan janji Kristus tentang balasan berlipat ganda dari orang yang sungguh-sungguh melepaskan segalanya demi Dia? Pada titik ini banyak orang mungkin belum berani. Semua yang sungguh-sungguh mengikuti Dia akan mendapatkan balasan, anugerah, dan berkat yang berlimpah. Belajar dari para nabi dan para rasul, serta Santo Filipus Neri, kita diajak untuk berani serius menyerahkan diri demi Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.